Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita semuanya selalu diukur dengan uang, 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 uang. Jadi kalau nggak ada uang tuh rasa-rasanya Allah nggak sayang gitu loh. Oke, sekarang teman-teman dikasih uang. Tapi diganti sama Allah dengan stroke seluruh tubuh. Mau nggak? La tahzan, kata Allah. Ya, di Quran surat Ali Imran dikatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gundah, jangan resah, jangan galau. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersamaku. Ya, yang namanya ma'a, bersama, itu kemana aja ada Allah. Teman-teman di kantor itu ada Allah loh. Allah melihat. Ya, teman-teman ada di pasar, jangan dibilang di pasar nggak ada Allah. Ada Allah loh. Ya, teman-teman mau berhenti kemana? Mau sembunyi kemana? Ini buminya Allah. Dia yang maha melihat kita. Mau lari kemana? Mau bersembunyi kemana? Ada Allah. Ada orang jahat sama kita. Nanti Allah akan membalasnya. Ada orang berbuat baik kepada kita. Membahagiakan hati kita. Ada Allah yang nanti akan membalasnya. Jadi teman-teman semuanya, lantas kalau ada Allah bersama kita, kenapa kita gundah? Kenapa kita resah? Tenang aja, ada Allah. Kamu tak akan sendiri. Calon suamimu bisa memutuskan rencana pernikahan. Calon suamimu bisa membatalkan rencana pernikahan. Tapi tidak dengan rencana Allah. Allah maha baik rencananya. Bisa jadi kamu memang tidak pantas untuknya dan Allah beri yang lebih baik untukmu. Ketika Ummu Salamah kehilangan suami yang sangat dicintainya itu, kemudian dia merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya. Suami yang dicintainya, suami yang menjadi belahan jiwanya, suami yang menjadi harapannya selama ini wafat. Habis harapannya. Dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ganti kepadaku yang lebih baik. Allah sayang kepada wanita baik ini, wanita mulia ini. Allah nikahkan dia dengan baginda Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa ya. Nikmatnya yakin sama Allah itu. Ya, nikmatnya, teman-teman ngerasa nggak sih? Ya, kita ini makan dikasih Allah. Ya, buah-buahan itu, saya tuh bingung kadang-kadang di rumah tuh banyak banget buah-buahan. Pulang isi kajian dikasih buah-buahan. Saya cuma bertanya, dari mana ini buah-buah ini? Ini kan ada yang dari Cina tuh pirnya ya. Ada apel itu dari Amerika kan? Katanya apel Washington. Ada buah kiwi itu ya. Buah kiwi, teman-teman tahu ya? Yang katanya kayak bulu monyet. Iya kan? Pernah lihat buah kiwi kan? Ada teman-teman saya tuh, jamaah saya nggak mau makan buah kiwi. Kenapa? Serem Ustadz, kayak bulu monyet. Buah kiwi itu tumbuh di mana coba? Nggak ada di Indonesia. Itu dari mana teman-teman? New Zealand. Itu dari New Zealand. Bayangkan jauhnya perjalanan buah kiwi sampai ke rumah saya. Teman-teman pernah kepikir nggak? Iya kan? Kadang-kadang kalau udah kebanyakan buah tuh saya kirim-kirim tuh ke kantor tim Cinta Quran. Mereka pernah bertanya nggak? Ini kenapa buah bisa sampai sini? Coba. Padahal buah kiwi itu dari New Zealand. Bayangin. Buah kiwi itu dari New Zealand bisa ke rumah kita. Kita aja belum pernah ke New Zealand. Coba, Masya Allah. Kalah sama buah kiwi ya. Iya. Anggur coba. Ya, anggur yang saya makan itu anggurnya dari Cina, dari Korea. Ya, bukan lagi anggur lokal. Ya, itu anggur nikmat banget, gak ada bijinya, dagingnya tebal, rasanya manis. Allahu Akbar, dan warnanya ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang panjang. Oh ya, udah pernah lihat anggurnya? Panjang anggurnya, beda. Ya kayak jempol aja gini, panjang anggur. Ya, duren tuh. Itu duren dari Thailand loh, bayangin. Naik apa dia? Naik pesawat. Antum aja belum pernah naik pesawat, duren udah pernah naik pesawat loh. Ya, duren aja disayang Allah. Teman-teman yang disayang Allah. Beras. Beras itu dari Thailand. Ada beras dari Vietnam. Ya, teman-teman sadar nggak sih? Nggak akan ada manusia yang hidupnya sendiri.
Ya, roti gandum. Tahu nggak gandum dari mana? Gandum itu mayoritasnya dari Rusia, dari Eropa, itu gandum dari sana. Nggak subur gandum tuh di Indonesia. Ternyata gandum itu dikirim kepada kita. Bayangkan sayangnya Allah kepada kita. Dari seluruh dunia itu makanan bisa sampai ke meja kita. Ya, tadi malam saya belum makan malam, sampai rumah saya buka panci, ya. Ummu Sajat masak apa coba? Dia masak masakan kesukaan saya. Saya beli ikan, namanya sarden Norwegia. Jadi ikan sardennya memang enak banget, ya. Adanya hanya di beberapa plaza tertentu. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi rasanya enak, ya. Dan vitamin proteinnya juga paling bagus, ya. Namanya sarden Norwegia, ya. Sarden Norwegia, ya. Nah, sarden Norwegia itu dimasak sama Ummu Sajat tadi malam. Belum saya makan. Ini pagi ini insya Allah saya akan masak masakan istri saya itu. Ya, cuma pertanyaan saya teman-teman, kok bisa ikan dari Norway? Coba teman-teman ketik, Norway itu di mana? Sampai ke Bogor tuh ikan, sampai ke meja. Coba bayangkan itu. Ya, kadang-kadang kita mikir jauh bener perjalanan ini ikannya. Tapi apa? Allah yang nganterin rizki. Makanya rizki itu ada yang dihantar, ada yang dijemput. Rezeki diantar gimana? Rezeki diantar tiba-tiba teman-teman lagi di rumah. Assalamualaikum. Siapa ya? Paket. Tiba-tiba apa? Dikirim makanan. Dari siapa? Nggak tahu siapa yang kirim. Itu namanya rizki diantar. Tiba-tiba ada yang ngantar mobil ke rumah. Masya Allah. Tiba-tiba ada yang ngantar jodoh ke rumah gitu ya. Allahu Akbar. Ini bagi yang belum nikah baper ini ya. Tiba-tiba ada yang ngantar, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Itu dari mana semua makanan-makanan yang nikmat itu? Susu itu ya. Susu itu dari Australia. Daging itu dari Australia. Kok bisa kita minum? Bayangin, kita belum pernah ke Australia. Tiba-tiba susu udah sampai sini. Masya Allah. Teman-teman berpikirlah. Merenunglah. Adakah kamu sendiri? Tidak. Tidak. Ya. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi nggak ada yang namanya kita itu sendiri. Rezeki itu ada yang dihantar teman-teman semuanya. Tapi ada yang dijemput. Ada yang kalau kita nggak upayain dia nggak dapet tuh. Contohnya apa? Seorang suami bekerja untuk mendapatkan gaji. Seorang nelayan dia mancing ikan di laut agar mendapatkan ikan. Seorang nelayan dia harus menebar jala, dia baru mendapatkan udang. Ini namanya rezeki dijemput. Tapi ada rezeki dihantar. Contohnya ini nih, lagi banyak ikan kan? Benar ya? Ikan datang ke laut. Coba bayangin, ikan datang ke laut. Ikan datang ke darat. Masya Allah. Ya, ikan datang ke darat. Coba bayangin, antum susah-susah nyari ikan. Ini ikan sekarang datang ke darat tuh. Bahkan di daerah Sulawesi itu katanya udang keluar ke darat. Jadi kita nggak usah kerja. Datang sendiri. Coba gimana itu? Ya nikmat banget ya. Orang stres nyari udang seger tuh. Dia datang coba. Hebatnya Allah. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah. Sejak kapan kita pernah jauh dari Allah? Kapan Allah itu bisa jauh dari hati kita? Tidak bisa. Kita ini hambanya Allah. Kita ini ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kalian perhatikan aku menciptakan jin dan manusia itu semuanya untuk beribadah kepadaku. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Sadar nggak kita betapa banyaknya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya. Betapa banyaknya kasih sayang Allah kepada kita. Burung yang terbang, mendapatkan makanan untuk anak-anaknya yang ada di sarang. Tanpa usaha kita, dia dapat makanan. Sejak kapan kita kemudian mengatur masakan rezekinya burung? Enggak. Ya, ikan-ikan yang ada di lautan, coba bayangkan. Berapa satu ikan telurnya, coba. Ya, bayangkan telur ikan, itu satu perutnya, itu bisa ribuan bahkan jutaan anak ikan.
Makanya ikan antum ambilin nggak pernah habis. Nggak ada ditulis di pasar tuh. Mohon maaf, ikan hari ini habis. Nggak ada. Nggak ada. Ada terus. Allah sayang sama kita. Allah siapkan. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwaladzi, dialah Allah. Huwaladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua bumi dan seisinya untuk manusia. Ya Allah. Aduh, sayangnya Allah sama kita. Coba teman-teman ke laut deh. Nggak bayar loh nangkap ikan. Tangkap aja sendiri. Ya, enak ya. Nggak ada. Saking besarnya rahmat Allah. Teman-teman mau nangkap burung, tangkap aja sendiri. Ya, di hutan itu zaman dulu berburu orang suka-suka aja ngambil. Ya, huwallazi ja'ala lakumul huwallazi, ya, dialah Allah yang menciptakan fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi dengan semua isinya untukmu wahai manusia. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami muliakan bani Adam. Sudahlah dikasih isi bumi, sudahlah dikasih kemuliaan, jadi binatang. Cowok suka sama cowok, cewek sukanya sama cewek, ya, sukanya sama binatang, kawinnya sama binatang, kawinnya sama pepohonan, kawinnya sama, makhluk halus. Aneh manusia, makanya Masya Allah, saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya. Ya, di mana lisan kita yang selalu basah untuk menyebut, memuja dan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali hanya milik Allah. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, sejak kapan kita sendiri? Nggak ada. Nggak ada sendiri. Semuanya dari Allah. Semuanya anugerah Allah. Makanya kalau antum punya harta banyak, jangan sombong. Itu titipan Allah. Makanya antum kalau kemudian belum punya harta, jangan sedih. Ya, karena semuanya Allah tahu yang terbaik buat kita. Selesai. Apa kata Nabi? Ajabalil mu'minina amrih. Ajib. Amazing. Menakjubkan seorang mukmin itu. Kenapa? Jika dia diberikan anugerah dari Allah, dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji hanya pantas milik Allah. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, dan itu menyedihkan baginya, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika datang kebaikan, dia katakan Alhamdulillah. Ketika dapat keburukan, dia katakan Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini enak banget nih mental orang kayak gini nih. Ini sehat mental ini. Ya, sekarang kan orang ya dapat rezeki dia bilang apa? Itu karena kerja keras gue tuh. Itu karena strategi gue tuh. Itu karena masa kepemimpinan gue tuh. Itu karena kecanggihan tim gue tuh. Ya, itu karena kemudian kehebatan ya konsep gua tuh. Dia lupa dia itu bisa ngonsep, otaknya bisa bekerja, itu anugerah dari Allah. Ya, dia lupa pada Allah, sama seperti Fir'aun. Dia katakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Pertanyaannya teman-teman semua yang disayang Allah, siapa yang lebih tinggi dari Allah? Siapa yang memiliki sifat al-alim, yang maha tahu, yang maha al-ali, yang maha tinggi? Al-hayyul qayyum. Maka teman-teman semuanya, adakah kita sendirian? You are not alone. Kamu nggak akan pernah sendiri. Kamu nggak akan pernah sendiri teman-teman semuanya. Ada Allah. Berbisik di bumi, terdengar sampai ke langit. Kamu berbisik di bumi, kamu terdengar di langit. Nggak akan ada sendiri. Nggak akan ada pernah sendiri. Tidak ada manusia yang dibiarkan sendiri di muka bumi ini. Tidak ada. Kecuali Allah akan bersamanya.
Allah akan bersamanya. Allah akan mendengarkannya. Teman-teman semuanya, apa yang teman-teman alami sekarang? Ceritakan sama Allah. Ngobrol sama Allah. Me time sama Allah. Me time. Panjangkan sujud teman-teman semuanya. Yakin Allah Maha mendengar doa-doa teman-teman semuanya. Kita berbisik di bumi, terdengar sampai langit. Padahal cuma bisik-bisik, ya Allah ya Rabbi. Ampunkan dosa-dosa hamba ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi. Mudahkan hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba ya Allah. Allah tahu saat yang paling tepat untuk lunas hutangnya. Allah tahu saat yang paling tepat untuk pernikahannya. Allah tahu saat yang paling tepat dapat keturunannya. Allah tahu saat yang paling tepat untuk berangkat hajinya. Allah tahu saat yang paling tepat untuk berangkat umrohnya. Allah tahu saat yang paling tepat kita bisa memiliki kendaraannya. Allah tahu yang paling tepat untuk kita. Kenapa kita sibuk ngurusin yang gak tepat untuk kita? Kita aja gak bisa tahu diri kita. Teman-teman semua yang disayang Allah, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita semuanya selalu diukur dengan uang, uang. Jadi kalau nggak ada uang tuh rasa-rasanya Allah nggak sayang gitu loh. Oke, sekarang teman-teman dikasih uang. Tapi diganti sama Allah dengan stroke seluruh tubuh. Mau nggak? Iya, uangnya ada. Dikasih uang. Tapi stroke. Pertanyaannya, buat apa uang itu? Buat apa uang itu? Coba sekarang saya ingin tanya, buat apa uang itu? Ya, cek saldo nggak bisa, orang tangan kita juga ya nggak bisa berfungsi, tinggal mata aja gitu. Ya, berarti apa? Nikmat sehat itu lebih besar daripada nikmat uang. Cuma kadang-kadang kita tuh dikit-dikit uang. Semuanya uang, seakan-akan uang itu bisa membeli segala-galanya. Tidak, teman-teman semuanya. Tidak. Ya, sehat itu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Orang bisa beli rumah sakit, tapi orang tidak bisa beli sehat, teman-teman. Kalau bisa beli sehat, tutup tuh semua rumah sakit. Harga demam sembuh 70.000 dibeli demam tuh. Ya. Harga sembuh flu 800.000 dibeli tuh sembuh flu tuh. Ya kan? Harga sembuh stroke tuh 500 juta dibeli, mereka nabung, mereka akan beli tuh sembuh stroke. Tapi itu nggak bisa dibeli. Orang bisa beli jam mahal, tapi orang tidak bisa beli waktu, teman-teman. Nggak bisa beli waktu. Oke, jamnya harga 500 juta ada. Ada yang jam 1 miliar ada. Ada jam yang harga 3 miliar ada. Orang bisa beli jam, tapi orang nggak akan pernah bisa beli waktu. Kalau antum bisa beli waktu, tolong balik lagi ke jam 7 pagi. Tolong balik lagi ke jam 3 pagi tadi. Bisa? Ada yang bisa beli waktu? Kalau beli, tolong bayarin saya, traktir saya, balikin lagi saya ke jam 3 deh. Karena saya tadi ketiduran. Ya, biasanya saya jam 4 sudah bangun tahajud subuh, ya. Ini tadi saya ketiduran karena saking lelahnya, ya, alarm saya nggak kedengeran. Sekarang tolong belikan saya waktu, balikkan saya ke jam 3 tadi. Bisa? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa balik, teman-teman. Waktu itu nggak bisa dibeli. Tolong belikan waktu saya, agar saya bisa ketemuin ibu saya lagi. Tolong hidupkan ibu saya. Berapa bayarnya? Saya bayarin, agar ibu saya bisa hidup lagi dan kembali lagi bersama saya. Bisa? Nggak bisa. Jadi teman-teman semuanya, waktu itu nggak bisa dibeli. Waktu itu nggak bisa kembali. Jadi ternyata banyak anugerah-anugerah Allah yang tidak bisa kita raih. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan semuanya diukur duit. Seakan-akan duit itu Tuhan. Ya. Seakan-akan duit itu sesembahan. Jangan. Duit itu dia bisa membeli, tapi dia tidak bisa membayar semua. Ya, nggak bisa. Keimanan itu nggak bisa dibeli dengan duit. Siapa yang mau jual iman? Nggak mau. Ada yang mau gadai imannya? Digadaikan dulu imannya itu. Ya enggak. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka kamu tak akan pernah sendiri. Ada Allah yang mendengarkan doa-doamu. Ada Allah yang sedang menatapmu dengan penuh kasih sayang. Ada Allah yang sedang menjagamu.
Karena kamu selalu menjaga Allah. Pesan Nabi kepada kita, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Pantaslah kamu itu dijaga sama Allah. Kenapa? Kamu juga menjaga Allah, menjaga syariat Allah. Ya, teman-teman semua yang disayang Allah. Dari sini kita bisa jadi belajar, betul-betul belajar. Dalam hidup ini tuh nggak ada yang sendiri. Nggak ada yang sendiri. Saya di ruangan ini sendiri. Nggak sendiri. Ada Allah yang maha melihat saya di ruangan ini. Jangan dikira kita nggak dilihat Allah. CCTV-nya Allah tuh canggih banget. Bahkan kalau CCTV manusia itu kan berbuat baru ketahuan tuh. CCTV-nya Allah tuh lebih keren lagi. Belum berbuat aja Allah udah tahu. Bayangin. Masya Allah. Kamu belum berbuat, Allah tuh udah tahu dulu gitu. Bayangin tuh hebatnya Allah. Jadi kamu tuh belum melakukan, baru mau ngerencana gitu. Kayaknya enaknya nih orang disate deh gitu ya. Ya, dipotong-potong nih orang ya. Seperti apa kemarin tuh ada suami yang mau motong-motong istrinya kan. Itu baru rencana aja. Allah tuh tahu itu. Tapi Ustadz, kalau Allah tahu, kenapa Allah nggak hentikan itu? Ada dalam mekanisme alam semesta ini, semua berjalan dengan sebab dan akibat. Maka Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa semua di alam semesta ini berjalan dengan sebab dan akibat. Kalau ada sebab, ada akibat. Ya, dan Allah pun maha tahu. Kenapa Allah tidak mencegahnya? Allah punya rencana. Yang rencana itu kita tidak tahu. Ya, rencana itu kita tidak tahu. Dan kita tidak mengerti ada apa di balik rencana ini. Nggak ngerti. Hanya Allah yang tahu. Teman-teman yang disayang Allah, marilah sama-sama kita sadar ya bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Masih ingat zaman Umar bin Khattab ada seorang anak menggembala kambing. Ingat ya? Kemudian Umar bilang apa? Nak, aku beli ya kambingmu satu. Majikanmu kan nggak tahu. Coba Umar tuh iseng banget. Hebatnya anak-anak. Oh, itu beda ya dengan anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang, beli aja Pak. Ya, majikan gua nggak tahu Pak, nggak ada CCTV. Bapak mau beli berapa? 2, 3. Nanti saya bilang aja sama majikan saya, yang satu diterkam harimau Pak, yang satu diterkam serigala. Deal? Deal. Apa jawaban anak kecil di zaman Umar itu? Bayangin, kebayang ya maksud saya. Itu kan potret masyarakat di zaman itu. Ya kan? Anak-anaknya kayak gitu. Ya, anak-anaknya takwa. Apa jawaban anak ini? Kalau aku hilangkan satu, kemudian kamu bilang bahwa ini nanti diterkam serigala, pertanyaannya bagus. Fa'aina Allah? Fa'aina Allah? Maka di mana Allah? Bukankah Allah itu melihat kita? Aduh, itu langsung Umar meleleh, merinding Umar langsung. Merinding Umar. Ya Allah Rabbi, ini anak takwa banget. Langsung dipeluk sama Umar. Langsung anak ini diberikan apa yang dia mau. Ternyata Umar cuma ngetes. Kalau kambingmu aku ambil satu, kan majikanmu nggak tahu. Bilang aja mama majikanmu, satu tadi diterkam serigala. Maafkan aku. Bisa kan? Aman kan? Nah jadi kalau orang sekarang korupsi, nggak ada takutnya sama Allah. Kalau orang itu buat dinasti, nggak ada takutnya sama Allah. Kalau orang itu bisa makan harta rakyat, itu pertanda tidak takut sama Allah. Ya, seakan-akan Allah tuh hanya ada di masjid gitu loh. Allah tuh nggak ada di parlemen. Allah tuh nggak ada di istana negara. Allah tuh ada di mana-mana. Ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Kisah ini juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Seorang anak wanita penjual susu. Masih ingat ceritanya? Saya yakin ini cerita viral. Jadi ibu dan anak perempuannya ini jualannya susu. Dan harga susu sedang naik. Maka ibunya berkata, waduh nak, harga susu lagi naik nih. Susu susah didapatkan. Gimana ya nak, jualan kita besok? Mama ada ide, kata mamahnya. Waduh, mamah zaman dulu ya. Sama dengan mamah zaman sekarang. Ada idenya. Apa kata mamahnya? Gimana kalau kita tambah air nak susunya? Kan gede tuh, banyak jadinya ya. Kita jual murah. Kita jual murah. Kan Umar nggak tahu. Wah, ini dia. Umar nggak tahu. Lihat jawaban anak wanitanya ini. Mah, memanglah Umar nggak tahu. Matanya cuma 2, tangannya cuma 2,
kakinya cuma 2. Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata obrolan mereka ini kebetulan Umar bin Khattab sedang lewat, nguping dong. Ya, rumah zaman dulu bukan dinding-dinding begini tebal. Ya, banyak tepas-tepas, banyak kemudian rumah-rumah yang tipis. Bisa kedengeran. Apa yang terjadi? Anaknya bilang apa? "Ma, memang Umar matanya cuma 2, tangannya 2, kakinya 2, kupingnya juga cuma 2. Nggak mungkin Umar tahu, Mama. Tapi Allah Maha tahu." Waduh, itu Umar ngedengar di luar, merinding. Langsung anak perempuan ini dinikahkan dengan putranya Umar. Dan kemudian lahirlah cucu. Dan cicit itu kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang membuat dunia ini serba ada. Yang membuat dunia ini semua sejahtera. Tidak ada orang miskin di dalamnya. Masya Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Lantas masih bilang kamu sendiri? Enggak. Ada Allah. Ada Allah yang selalu menemanimu. Yang selalu membasuh air matamu. Yang selalu menghibur dukamu. Ada Allah yang selalu berkata, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Ya, bukan orang sabar itu kesel ya. Saya punya stiker WA tuh, orang sabar pasti kesel. Jangan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Saya kalau tidak sabar, teman-teman, membangun Cinta Quran Center, udah stop dari dulu. Pesantrennya kagak jadi. Saya kalau nggak sabar, teman-teman, buat program-program di Cinta Quran Foundation, apa yang terjadi? Udah berhenti semuanya. Sabarlah. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Saya kalau nggak sabar, mana mungkin anak saya bisa lahir, besar, tumbuh besar. Mana mungkin saya kemudian bisa berumah tangga sampai tahun ke-20 tahun ini. Kalau nggak sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman semua yang disayang Allah, bismillah. Yakinlah kamu tidak akan pernah sendiri. Tidak akan pernah sendiri. Enggak ada yang sendiri. Ya, mulai hari ini lihat, Allah Maha melihat dan Dia melihat kamu. Allah Maha mendengar dan Dia mendengar doa-doamu. Meskipun kamu berbisik di bumi, terdengar sampai ke langit. Allah Maha tahu, Dia tahu isi hatimu sebelum kamu melakukan perbuatan itu. Allah Maha kuasa, Allah bisa mengubah kehidupanmu dari yang sulit menjadi mudah, dari yang mudah menjadi sulit. Semua sekehendak Allah dan Allah hanya tinggal katakan kun fayakun. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini jangan pernah merasa jauh dari Allah dan jangan jauh-jauh dari Allah. Selalulah dekat, selalulah bersama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua niat usaha kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dari jalan-jalan yang kita tidak sangka-sangka sehingga kita semua berkumpul di surganya Allah, surga Firdaus A'la.